Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mari Ayu dengan NIM 190507606. Saya dari kelas B 2019. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah metode pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, langsung kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah semua pada sehat dan baik ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelas tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Ya, langsung saja. Amin. Ya, baik, terima kasih kepada ketua kelas. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa pada pagi hari ini yang tidak masuk? Oke, berarti semua masuk ya. Ibu absen dulu. Yang pertama, Ata. Oke, hadir. Yang kedua, Abdul. Ya, hadir. Yang ketiga, Cici. Oke. Yang keempat, Dian. Ya. Yang kelima, Hana. Oke. Yang ketujuh, Intan. Hadir. Yang ke-8 Julian. Iya, oke, terima kasih. Berarti semua pada hadir ya. Ya, baik. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, masih ingat gak sih pada minggu kemarin apa yang harus kita bahas pada minggu ini? Siapa yang bisa jawab? Ya, Intan silahkan. Ya, betul sekali. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah teks sejarah. Terima kasih Intan sudah membantu menjawab. Ya, sebelumnya Ibu akan membahas poin-poin terlebih dahulu apa saja yang wajib kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama ada teks cerita sejarah. Yang kedua, struktur teks cerita sejarah. Yang ketiga, ada ciri-ciri dan nilai-nilai cerita sejarah. Yang keempat, ada isi teks cerita sejarah. Dan yang kelima, ada kebahasaan teks cerita sejarah. Sebelum kita masuk pada poin-poin tersebut, yang pertama kita akan membahas pengertian teks sejarah. Ada yang tahu apa pengertian teks sejarah? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, berarti di sini Ibu akan jelaskan ya pengertian teks sejarah itu sendiri. Di sini pengertian teks sejarah adalah kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Di sini juga ada perbedaannya. Di sini teks sejarah berbeda dengan teks sejarah. Jadi, teks cerita sejarah ialah imajinasi yang ditulis dengan tokoh dan latar sejarah, sedangkan teks sejarah tulisan yang berisi cerita atau kejadian, peristiwa yang benar-benar pernah terjadi atau berlangsung di masa lalu. Jadi, perbedaannya adalah teks sejarah bukanlah cerita imajinasi, namun dapat disampaikan melalui gaya penulisan, prosa, non-fiksi maupun fiksi. Baik, sebelum Ibu lanjut ke materi poin selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, baik, Ibu akan lanjut yang ke poin kedua, yaitu struktur teks cerita sejarah. Di sini, struktur teks cerita sejarah, oh ya, sebelum Ibu lanjut nih, kalian ada yang mau jawab nggak? Apa-apa saja sih struktur cerita sejarah ini? Nggak tahu ya?
Oke, baik, Ibu akan jelaskan apa-apa saja sih struktur teks cerita sejarah itu. Yang pertama, ada pengenalan situasi cerita atau bisa disebut dengan orientasi dan eksposisi. Pada bagian ini, penulis mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat, maupun lokasi dan awal mula kejadian atau peristiwa. Jadi udah cukup jelas ya. Yang pertama tadi pengenalan situasi cerita. Udah jelas semuanya? Oke, kita lanjut pada bagian kedua, pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal. Jadi yang bagian kedua di sini pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpondasi menimbulkan sebuah masalah, pertentangan atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama yang disebut tokoh protagonis. Udah paham semuanya? Ya, oke, kita lanjut pada bagian C. Yang ke bagian ketiga ini atau C disebut konflik. Pada bagian konflik ini terjadi peningkatan masalah, pertikaian atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. Sebelum Ibu lanjut, ada yang dipertanyakan? Ya, silahkan Dedi, apa pertanyaannya? Oh, masih kurang jelas yang Ibu jelaskan tadi. Oke, Ibu jelaskan ulang. Yang bagian ketiga ini ada konflik. Konflik ini terjadi pertingkatan masalah. Jadi, sebuah masalah di dalam teks cerita sejarah ini meningkat. Ada masalah yang terus terjadi dan terus berdatangan, dan masalah ini kayak nggak ada selesainya, tetapi di struktur lainnya nanti akan diselesaikan. Yang ke poin keempat ada puncak konflik. Nah, di sini yang tadi di bagian ketiga ada konflik, yang di sini puncak konflik berarti masalahnya terus meninggi ya, terus lebih apa dibilang itu lebih memuncak, lebih parah lah di sini disebut masalahnya. Di sini bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan dan memuncakkan dari masalah, pertikaian atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokoh. Baik, yang poin kelima ada penyelesaian atau resolusi. Nah, di sini berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan lainnya menyelesaikan berbagai masalah yang menghadapinya. Terkadang dapat melalui penjelasan maupun penilaian terhadap nasib dan sikap yang dialami oleh tokoh yang terlibat dalam peristiwa. Nah, jadi dari poin ketiga dan keempat tadi ada konflik dan puncak konflik, dan masalah-masalah dari dua poin tersebut akan diselesaikan di poin kelima, yaitu penyelesaian. Jadi semua masalah itu akan diselesaikan di poin struktur kelima. Bagaimana semuanya? Apakah sudah paham yang Ibu jelaskan tadi? Jika masih ada yang kurang paham, silakan ditanyakan kepada Ibu. Silakan unjukkan tangan kalian dan berikan pertanyaan kepada Ibu. Oke, baik, kita lanjut ya. Dan yang ke poin ke-6 ini ada koda. Di sini merupakan komentar yang membahas kembali isi sebuah peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Nah, jadi di poin ke-6 ini, koda itu kita memberi komentar pada kejadian-kejadian konflik tersebut, pada kejadian-kejadian masalah tersebut. Ya, baik, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke. Kita lanjut ke bagian ketiga. Di sini ada ciri-ciri teks sejarah dan nilai-nilai teks sejarah. Di sini ciri-cirinya disajikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian antara peristiwa di masa lampau. Yang kedua, berbentuk recount teks atau cerita diulang.
Yang ketiga, sering menggunakan konjungsi kata penghubung temporal. Yang keempat, isinya berupa fakta yang diperoleh berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Yang kelima, struktur teksnya orientasi, peristiwa, reorientasi. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Ibu lanjut lagi ke nilai-nilainya. Di sini ada nilai moral, nilai budaya, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai psikologi, dan nilai agama. Nah, jadi di dalam teks sejarah itu terkandung nilai-nilai, yaitu yang dimaksud tadi, nilai moral. Adapun di dalam teks itu kita memberikan nilai moral, ada juga nilai budayanya di dalam itu. Jadi kita bisa mengambil sebuah pelajaran apa yang harus kita ambil dan apa yang harus kita buang dari cerita teks sejarah tersebut. Nah, maka dari itu ada nilai-nilai yang diberikan, yaitu seperti nilai moral, nilai budaya, pendidikan, sosial, psikologi, dan agama. Bagaimana? Apakah sudah paham dengan Ibu yang jelaskan tadi berkaitan tentang ciri-ciri dan nilai teks sejarah? Paham semua ya? Jika tidak paham, silahkan ditanyakan kepada Ibu. Oke, selanjutnya ada bagian D yang keempat, isi teks cerita sejarah. Nah, apa saja sih isi teks cerita sejarah itu? Ada yang bisa bantu Ibu? Ada yang bisa ngejawab apa-apa saja sih isi teks cerita itu? Gak ada yang mau bantu? Atau Ibu tunjuk saja nih? Kalau nggak ada, oke, Ibu tunjuk Dian. Tolong bantu jawab Ibu, apa saja sih isi teks cerita sejarah ini? Ya, silahkan. Ya, oke, baik. Terima kasih, Dian. Di sini Ibu hanya sedikit menambahkan, betul sekali apa yang dikatakan oleh Dian, isi teks cerita sejarah. Dan sini Ibu akan menambahkan apa-apa saja sih isi teks cerita sejarah itu. Di sini teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta yang kejadian di masa lalu, yaitu tentang nilai sejarah. Di dalam teks cerita sejarah disampaikan pengisahan suatu daerah peristiwa yang disusun berdasarkan kronologi waktu. Bagaimana? Apakah semuanya sudah paham? Oke, terima kasih. Yang bagian kelima terakhir, di sini kita membahas kebahasaan teks cerita sejarah. Ada lagi yang mau bantu jawab Ibu, apa sih kebahasaan teks cerita sejarah tersebut? Nggak ada ya? Ya, oke, Ibu akan jelaskan apa sih kebahasaan teks cerita sejarah itu. Di sini ada 5 poin. Poin pertama, memakai pronomina. Poin kedua, memakai prosa atau adverbial. Yang ketiga, memakai verbal material. Yang keempat, memakai konjungsi temporal. Dan yang kelima, menggunakan kalimat majemuk. Nah, di antara kelima poin ini akan dijelaskan poin memakai pronomina itu apa, memakai prosa adverbial itu apa. Nah, di sini Ibu akan jelaskan satu-satu dari kelima poin itu. Yang pertama, poin memakai pronomina. Nah, di sini pronomina atau kata ganti dipakai untuk menggantikan orang maupun suatu benda. Penggunaan pronomina yang sering muncul adalah kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya saya, beta, aku. Yang kedua ada kata ganti orang pertama jamak. Contohnya kita dan kami. Yang contoh ketiga ada kata ganti kedua tunggal. Contohnya kamu, kau, dan Anda. Baik,
Ada yang ditanyakan atau masih kurang jelas? Ya, silahkan Ata, apa yang ingin ditanyakan? Oke, minta jelaskan kembali ya. Kata ganti orang pertama jamak itu, yang dimaksud itu kayak kata ganti orang pertama jamak ya, contohnya seperti kata kita, kata kami, itu kata ganti orang jamak. Sudah paham Ata? Oke, baik. Selanjutnya kita bahas poin kedua, yaitu memakai prosa adverbial. Di sini yang dimaksud kata yang menggambarkan sewaktu kejadian atau peristiwa, waktu, serta tempat. Yang ketiga, memakai verbal material. Di sini suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian fisik. Contohnya membaca, melempar, memotong. Ada yang masih kurang paham? Ya, paham ya? Alhamdulillah. Baik, kita lanjut lagi yang poin keempat, memakai konjungsi temporal. Kalian tahu nggak? Atau bisa yang bantu jawab? Apa sih memakai konjungsi temporal itu? Ya, berfungsi menata untuk peristiwa yang dicontohkan. Contohnya setelah, lalu, kemudian. Ya, selanjutnya poin terakhir, poin kelima di sini menggunakan kalimat majemuk. Apa sih kalimat majemuk itu? Suatu kalimat yang terdiri dari dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Baik, ada yang dipertanyakan dari kelima poin kebahasaan teks cerita sejarah yang Ibu jelaskan tadi? Tidak ada ya? Oke, terima kasih. Baik, mungkin pertemuan kita pada kali ini sudah cukup kita membahas cerita teks sejarah tersebut. Ibu juga sudah menjelaskan dari poin pertama sampai poin terakhir, memberikan kalian kesempatan untuk bertanya kepada Ibu. Selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan memberikan tugas pada pagi hari ini. Nanti akan Ibu kirim file tersebut melalui grup WA ya. Ya, terima kasih. Oke, Ibu akhiri saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih perhatiannya kepada anak-anak Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.